yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat duhur berjamaah. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah terdapat 3 golongan manusia. Yang pertama adalah al-minun wal muttaqin. Itu ayat 1 sampai 5. Kemudian golongan kedua adalah golongan orang kafir. Itu ayat 6 sampai 7. Yang terakhir adalah golongan al-munafiqun. Itu ayat 8 sampai 20. Kita bedah. Yang pertama golongan al-mu'minun wal muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian menapakkan sebagian rezeki yang Allah limpahkan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, sedang mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap dapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. 5 ayat ini untuk orang-orang yang disebut al-mu'minun wal muttaqin. Kita lihat untuk orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka, wala samihim wala absarihim bisyawatu walahum adzabun adzim. Penglihatan dan pendengaran mereka Allah tutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, 2 golongan kita sudah bahas. Terakhir tentang yang disebut orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, "Oh, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka bukan golongan daripada orang-orang yang beriman. Ya, ini orang-orang munafik, ayatnya dari 8 sampai 20, tapi paling tidak Al-Fakir hanya menyampaikan 2 ayat saja. Yukhadi'una wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ini tentang orang-orang munafik ini tanbihu minallah. Peringatan dari Allah untuk orang-orang al-muttaqin dan al-mu'minun. Jadi ayat ini sebenarnya untuk peringatan bagi kita. Al-munafiqun bi'annal al-munafiqun akhdar minal kufar. Orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Tadi ayatnya saya sampaikan.
Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukan daripada golongan orang-orang yang beriman. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajidalahum nasiro. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang petolong, ya, seorang pun penolong bagi mereka. Ya. Kita lihat juga dalam surat Al-Mujadalah ini, alam taru ilal ladzina nu'annan anin najwa summa ya'uduna limanu anhu wa yatanazzawna bil ismi wal udban wa ma'siyatir rasul wa ija ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bilah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima nakul hasbuhum jahannamu yaslawna fa bi'sal masir. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu, ya, dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada baginda Nabi dan orang-orang beriman dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi orang-orang munafik ini datang kepada Rasul bukan salam yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Mereka mengganti dengan kata yang lain. Ya. Hadirin rahimakumullah, salam bukan hanya ucapan lisan atau adat kebiasaan, ya, yang di Indonesia itu sudah membumi tentang kalimat salam ini, atau hanya sebagai kehidupan untuk bermasyarakat, ya. Tetapi menurut Imam Nawawi ini mengatakan natawassalu terhadap asma Allah dengan kata salam, ya. Walladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul atijul jabar al mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Ialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Raja Maha Suci, Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi 3 golongan tadi itu adalah, yang pertama al-mu'minun, kemudian adalah al-kafirun, yang terakhir adalah al-munafik. Al-Baqir akan menceritakan tentang bagaimana, ya, seorang yang dikatakan al-munafikun, ya, di Madinah itu ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Siapa dia? Dia adalah Ra'isul Munafiqin. Saat Nabi baru sampai di Madinah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah menghasut orang-orang Madinah. Samin kalbak yakul. Besarkan anjing itu, maka setelah besar dia akan mengikut. Ucapan yang sangat keji yang ditujukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat perang Badar, 600 pasukan itu belengkot, tidak berangkat ke medan perang. Hanya 313 yang maju ke medan perang. Ini karena dihasut oleh Ra'isul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Makanya ayatnya begitu tangguh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi
Saat Abdullah bin Ubay bin Salul dia sakit baru meriang-meriang. Kemudian anaknya menawarkan, ya Bunai, ada air yang telah aku mintakan kepada Rasul dan minumlah ini. Apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul? Wahai nak, aku lebih suka meminum air kencing daripada air yang sudah diludahi Muhammad. Ini baru meriang-meriang nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia menolak air yang telah dimintakan oleh putranya ke baginda Rasul. Tetapi pada saat menjelang ajalnya, seolah-olah dia akan dihimpit oleh bumi. Dia merasa apa yang disampaikan baginda Rasulullah benar adanya. Tentang sakaratul maut, tentang siksa kubur dan seterusnya. Dan dia sudah merasakan itu. Lalu dipanggil ya anaknya, nak, pergilah kamu ke rumah Muhammad. Aku ingin nanti pada saat aku nanti mati, aku dikapani oleh jubah yang dimiliki Muhammad. Jubah bagian dalam, bukan jubah bagian, tetapi jubah yang menempel pada tubuh baginda Rasulullah SAW. Dia punya keyakinan kalau dia memakai itu tidak akan mendapatkan sisa kubur. Ya kira-kira seperti itu. Maka berangkatlah putra daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ke rumah baginda Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian menyampaikan apa yang diamanahkan oleh ayahnya pada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar mendengar itu sudah mengangkat, ambil pedang. Jangan dikasih ya Rasul. Orang ini hidupnya menjadi duri dalam daging dalam perjuangan. Emang orang-orang munafik itu sholat Pak. Bahkan baginda Rasul menjadi imam, mereka di belakang. Tetapi mereka keimannya tidak sampai ke hati, hanya sampai dengan. Mendengar itu baginda Rasulullah SAW tenang, Umar. Aku akan memberikan daripada jubahku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini jubah bukan yang di luar, Pak. Jubah yang menempel pada tubuh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya diberikanlah jubah bagian dalam baginda Rasul kepada putranya untuk membungkus orang yang disebut Ra'isul Munafikin. Orang munafik, gembongnya orang munafik pada saat itu di Madinah. Umar, bagaimanapun Abdullah bin Salul adalah umatku. Maka diberikanlah jubah yang diminta oleh putranya untuk membungkus seorang Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ayatnya begitu tangguh, surat At-Taubah, ya. Ayat 128 sampai akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kaum sendiri. Kenapa Allah menciptakan seorang rasul dari golongan manusia juga, bukan dari golongan malaikat? Kita bisa bayangkan kalau yang menjadi rasul adalah golongan malaikat, tatkala dia menyerukan kepada umatnya, ayo umatku kita sholat, ayo kita puasa. Ogah. Kenapa? Malaikat terkena lelah, mengenal capek. Tidak makan, tidak minum. Akan dibantah habis-habisan kalau yang menjadi rasul adalah golongan malaikat. Tetapi Allah mengutus orang rasul adalah dari golongan manusia juga. Ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Berat rasa penderitaanmu sangat menginginkan keimanan. Menginginkan keimanan daripada umatnya. Amat belas kasihan. Lagi penyayang terhadap orang-orang
Rasul kalau bisa meminta kepada Allah untuk seluruh umatnya, jangankan kulitnya terkena daripada api neraka, kalau bisa bulunya itu tidak akan terkena api neraka. Kalau ingin Rasul meminta kepada Allah seperti ini, saking sayangnya kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah ya tentang gambaran orang-orang munafik. Ya. Yang pertama, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut al-mu'minun wal muttaqun, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, golongan orang kafir cuma 2 ayat dalam Al-Baqarah, tetapi orang-orang munafik itu lebih dari 8 ayat. Ayat 8 sampai 20 menggambarkan orang-orang. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah memelihara keimanan dan keislaman kita, jadikan sebagai orang-orang yang mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang al-mu'minun wal muttaqun. Itu saja mungkin kajian zuhur pada kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu kulli sadatina sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan naimin hamdan rabbil kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur wa lakal kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa وتضرعنا وتخصعنا وتهدنا وتنتصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا حملتنا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.